Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul My Ghost. Cerita ini ditulis oleh Ayah Emily. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. My Ghost. Aku harus segera menemukannya lalu pergi ke kafe dekat sini seperti yang kurencanakan, untuk menikmati waktuku di dunia luar sejenak. Jika tidak, bisa-bisa aku menghabiskan jatah bulan ini sekaligus. Aku tidak tahu bahwa kau mengikutiku, kataku kemudian memecah keheningan tidak mengenakan di antara kami. Bisa kurasakan pandangannya menusuk tubuh bagian sampingku. Oh, apa selama ini kau selalu melakukannya tapi sengaja tidak menampakkan diri? Kali ini aku memberanikan diri menoleh, tapi yang kudapatkan hanya mata hitam yang menusuk. Raut wajahnya datar membuatku tidak bisa membaca suasana hatinya. Jujur aku takut sekarang. Benar-benar takut. Untuk pertama kalinya dia seperti hantu sungguhan. Mati-matian ku tekan rasa takutku lalu menampilkan ekspresi cemberut. Pura-pura kesal karena dia mengabaikanku. Setelah mengambil acak sebuah buku, aku membalikkan badan membelakanginya untuk membaca blurb buku tersebut. Begitu berbalik, ku pejamkan mata sejenak sambil menahan debar jantungku yang menggila. Bahkan telapak tanganku berkeringat dingin namun bulu kuduku meremang. Apa dia mendengar apa yang aku pikirkan? Apa dia tahu aku takut padanya? Mungkinkah dia sengaja melakukannya karena tahu aku ketakutan sekarang? Aku membuka mata kembali. Kali ini aku bertekad tidak akan terpengaruh sikapnya. Kalau dia mengabaikanku, aku juga bisa pura-pura tidak melihatnya seperti manusia lain. Tapi tetap saja, sebelum berbalik kembali, aku tidak bisa menahan diri menelan ludah dengan perasaan takut dan gelisah yang terasa mencengkeram. Kutegakkan tubuhku lalu mengangkat dagu dengan sikap angkuh, tidak ingin menunjukkan rasa takutku. Aku berbalik kembali dengan sikap senatural mungkin, tapi yang terjadi kemudian aku tersentak kaget karena dia menghilang dari sana. Membawa hawa dingin tidak mengenakan itu pergi bersamanya. Kualihkan pandanganku ke sekeliling, dia tidak ada dimanapun. Aku sendirian di lorong yang dibatasi rak-rak itu. Seketika keinginanku untuk mencari buku yang menjadi tujuanku lenyap. Dengan satu buku di tangan, aku bergegas menuju kasir. Sesekali aku melirik sekitar, membayangkan dia mengawasiku dari salah satu sudut dengan sorot tajamnya yang menyeramkan. Aku enggan kembali ke apartemen akibat kejadian tadi di toko buku. Tapi aku tidak bisa terus menghindar selamanya kan. Barang-barangku juga masih di sana. Akhirnya setelah menghabiskan segelas latte, kuputuskan pulang ke apartemen. Gerakanku ragu di depan pintu apartemen. Masih jelas kurasakan hawa dingin yang menyelubungiku di toko buku tadi, membuat banyak pertanyaan berkeliaran dalam benakku. Ada apa dengannya? Kenapa dia jadi menyeramkan? Apa sesuatu yang buruk telah terjadi? Semua pertanyaan ini terasa mengganggu, tapi jelas aku tidak akan mendapatkan jawaban hanya dengan berdiri ketakutan di sini. Aku harus menghadapinya dan menanyakan alasan perubahan sikapnya. Aku berhak tahu karena seperti yang dia katakan, kami lebih dari teman. Suara pintu yang terbuka perlahan membuat debar jantung meningkat. Tapi tidak ada hawa dingin seperti di toko buku tadi, meski kini aku dengan jelas melihatnya masih berbaring nyaman di atas sofa seperti saat aku pergi tadi. Seolah dia tidak pernah beranjak dari sana. Ini aneh. Apanya yang aneh? Mendadak dia bertanya sambil menoleh menatapku yang masih berdiri di depan pintu yang sudah kututup. Keningku berkerut, tidak ada rasa takut lagi. Dia tampak seperti biasa. Takut apa? Kenapa kau diam saja? Kini dia beranjak duduk dengan sorot penuh tanya dalam mata hitamnya. Aku menghela napas berniat menanyakan kejadian di toko buku tadi. Tapi gerakanku yang hendak menghampirinya terhenti mendengar ketukan pintu itu. Tunggu sebentar, kataku padanya sebelum berbalik menuju pintu.
Seorang lelaki yang terlihat seumuran denganku berdiri di depan pintu apartemen. Pakaiannya rapi dan dia tersenyum ramah begitu pintu terbuka. Ada yang bisa saya bantu? Maaf mengganggu Nona Vera. Saya pegawai gedung apartemen ini. Manajer gedung menyuruh saya meminta Anda menemuinya. Apa aku melakukan kesalahan? Sama sekali tidak. Tapi ada sesuatu yang perlu disampaikan manajer pada Anda mengenai apartemen yang Anda tempati. Apa itu? Saya tidak bisa menjelaskan lebih dari ini. Saya akan mengantar Anda menemui manajer. Dan Anda bisa bertanya pada tetangga yang Anda kenal mengenai saya jika Anda ragu bahwa saya benar-benar pegawai di sini. Saya cukup populer, semua orang pasti tahu. Aku tertawa geli, kelihatannya dia cukup menyenangkan. Dan aku tidak perlu bertanya pada siapapun karena lelaki itu bagian penerima tamu. Aku ingat pernah melihatnya beberapa kali. Baiklah, tunggu sebentar. Manajer gedung adalah lelaki pertengahan 40-an yang tampak ramah. Dia menyalamiku dengan hangat sebelum mengajakku duduk di sofa di dalam kantornya yang luas di lantai pertama gedung apartemen. Nona Syafira, saya benar-benar menyesal harus mengganggu hari Anda. Lelaki yang memperkenalkan diri dengan nama Andi itu memulai pembicaraan. Aku tersenyum menenangkan. Vira saja dan saya tidak merasa terganggu, hanya penasaran. Oke Nona Vira, begini. Apartemen yang Anda tempati harus direnovasi. Karena itu dengan menyesal kami harus meminta Anda pindah. Apa? Maksudnya saya diusir? Oh, tidak. Bukan begitu. Maksud kami hendak meminta Anda pindah dari apartemen itu ke apartemen lain di gedung ini. Bahkan sebagai permintaan maaf atas ketidaknyamanan ini, kami akan memberikan Anda apartemen mewah dengan harga sewa sama seperti apartemen yang sekarang Anda tempati. Hah? Serius? Tinggal di apartemen mewah dengan sewa murah, siapa yang akan menolak rezeki sebesar itu? Ya, sedari dulu aku selalu bermimpi tinggal di apartemen. Itu sebabnya meski dengan uang pas-pasan, aku lebih memilih menyewa apartemen daripada mengontrak rumah atau mencari tempat kos. Bisa menyewa apartemen meski kelas menengah sudah cukup membuatku bersyukur. Rasa penasaranku mengenai bagaimana rasanya tinggal di apartemen terobati. Dan sekarang aku mendapatkan tawaran pindah ke apartemen mewah seperti yang sering kulihat di TV dan kubayangkan di tempat-tempat toko ceritaku. Aku pasti sudah gila jika menolaknya. Bagaimana Nona Vira? Aku menekan rasa senangku dan pura-pura mengerutkan kening seolah tak setuju. Aku tidak bisa menerimanya begitu saja tanpa membuat seolah-olah ini sangat mengganggu. Dengan begitu mereka pihak manajemen gedung tidak merasa seolah-olah aku yang butuh. Sebaliknya mereka akan merasa bersalah hingga tidak berani mengusikku di kemudian hari. Siapa yang bisa menjamin ini bukan akal-akalan untuk menaikkan harga sewa? Kenapa harus sekarang? Apa tidak bisa menunggu sampai masa sewa saya selesai? Saya hanya menyewa selama 2 bulan. Tidak bisa Nona, dan sebenarnya apartemen yang Anda tempati berhantu. Itu sebabnya kami akan melakukan renovasi dan ritual pengusiran arwah. Aku terbelalak, sepertinya berita tentang apartemen yang kutempati itu berhantu baru saja sampai ke telinga pihak manajemen gedung. Jujur aku cukup kagum pada mereka yang tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi. Harusnya mereka bisa membiarkanku tetap tinggal di sana dan pura-pura tidak tahu, tapi mereka memilih bertanggung jawab. Meski memberikan apartemen mewah dengan sewa murah pasti cukup merugikan. Anda percaya pada hantu? Refleks itu yang aku tanyakan. Andi terlihat seperti orang terpelajar yang tidak akan percaya pada hal gaib. Lucu juga dia membicarakan mengenai arwah sekarang. Sebenarnya tidak terlalu. Tapi pemilik gedung dan orang-orang yang tinggal di sini mempercayainya. Jadi saya pikir dia memang ada. Apa Anda tidak merasakan gangguan hantu selama tinggal di sana? Haruskah aku berkata tidak? Apa itu akan membuat tawarannya dibatalkan? Sebenarnya tidak, kataku kemudian sambil mengangkat bahu. Toh aku juga mengatakan pada para tetangga bahwa tidak ada hantu di apartemenku. Sejenak Andi terdiam tanpa berpikir. Aku mulai was-was. Apa dia akan menarik kembali tawarannya? Sayang sekali jika iya. Kapan lagi ada tawaran semenggiurkan ini? Tapi saya harus tetap meminta Anda pindah, Nona.
Ini perintah pemilik gedung. Oke, waktunya menyerah. Otak gratisanku langsung melonjak seketika. Baiklah jika memang tidak ada jalan lain. Padahal saya sangat menyukai apartemen itu. Saya yakin Anda juga akan menyukai apartemen baru Anda. Jadi kapan saya harus pindah? Besok pagi, saya sendiri yang akan mengantar Anda ke apartemen baru Anda. Setelah basa-basi sejenak, akhirnya aku pamit. Mati-matian aku menahan perasaan senang sepanjang jalan menuju apartemenku. Jika ada yang memperhatikan, mungkin orang itu heran melihatku yang tampak jelas menahan senyum senang tanpa alasan. Pintu apartemen terbuka dengan mudah. Begitu aku masuk dan pintu kembali tertutup rapat, aku tidak lagi menahan perasaan senangku. Aku tersenyum lebar seraya bergegas menuju sofa tempat si hantu duduk dengan raut penasaran menatapku. Apalagi sekarang? Tanyanya seraya bergeser memberiku ruang untuk duduk. Aku duduk menyamping hingga posisi kami berhadapan seraya meraih guling yang biasa dipeluknya lalu kuletakkan di atas pangkuanku. Jangan baca pikiranku, biar aku yang cerita. Salah satu alisnya terangkat tapi dia mengangguk tanpa mengatakan apapun. Bisa saja dia tetap membaca pikiranku tanpa kusadari, tapi aku tidak peduli. Yang penting aku tetap akan bercerita. Manajer gedung menawariku pindah ke apartemen mewah di lantai atas dengan harga sewa yang sama seperti apartemen ini. Seketika raut wajahnya berubah murung, padahal aku belum menjelaskan tentang ritual pengusiran arwah. Dalam hati aku tergelak. Kau menyetujuinya ya? Ya tentu saja, mana mungkin aku menolaknya. Apalagi manajer bilang alasanku harus pindah karena apartemen ini akan direnovasi dan akan dilakukan ritual pengusiran arwah. Sepertinya mereka sudah tahu bahwa ada hantu yang tinggal di sini. Reaksinya benar-benar seperti yang aku harapkan. Meski tidak tampak ketakutan, dia hanya terlihat begitu sedih dan lesu. Seketika aku tergelak, senang karena dia termakan ucapanku. Dia pasti khawatir dengan ritual itu, atau takut berpisah denganku. Ya, sebenarnya aku takut berpisah denganmu, katanya kemudian. Lalu dia berusaha menampakkan senyum dengan tangan terulur, menyentuh helai rambutku yang lepas dari ikatan. Tapi aku tidak ingin menjadi penghalang mimpimu. Kau sudah lama ingin tinggal di apartemen mewah. Ini kesempatannya tidak bisa kau abaikan. Jadi pindah saja, tidak perlu memikirkanku. Aku masih tersenyum lebar, tidak terpengaruh kesedihannya. Apa dia tidak bisa melihat apa yang kurencanakan dalam pikiranku? Ini romantis sekali dan sangat perhatian, kataku seraya menggenggam tangannya lalu kutempelkan di pipiku. Tangannya hangat, tidak seperti gambaran hantu-hantu pada umumnya. Tapi aku tidak akan pindah tanpamu. Kau boleh ikut. Tidak harus. Kau harus ikut pindah bersamaku ke apartemen atas. Lucu juga kau tidak membaca itu dalam pikiranku. Raut sedihnya belum berubah. Dia hanya menatapku dalam tanpa mengatakan apapun. Ayolah, aku hanya bercanda tadi, jangan sedih begitu. Tapi kau tetap akan pindah. Ya, bersamamu. Aku tidak bisa. Apanya yang tidak bisa? Aku tidak bisa keluar dari apartemen ini. Seketika senyum kelenyap. Tanganku yang masih menggenggam tangannya di pipiku turun hingga kedua tangan kami terjalin di atas sofa antara kami. Mulutku terbuka menatapnya dengan sorot bingung dan tidak percaya. Tapi kau mengikutiku ke toko buku? Tidak. Lalu siapa yang di toko buku? Dia terdiam, tampak berkonsentrasi. Dia pasti sedang membaca pikiranku sekarang. Mencari sosok yang kutemui di toko buku. Itu bukan aku. Ingat yang aku katakan bahwa hantu bisa menyerupai apa yang kau pikirkan. Apa mungkin karena aku berpikir hantu itu sepertimu, jadi dia menyerupaimu? Mungkin saja. Lalu sekarang bagaimana? Apanya? Tentang kepindahanku. Aku berseru dengan rasa khawatir dan frustasi. Kalau dia tidak bisa pindah, aku juga tidak akan pindah. Dia tersenyum lembut. Tidak apa-apa, aku tetap di sini. Kalau begitu aku tetap di sini juga. Vira, aku akan menemui manajer dan mengatakan bahwa aku tidak bisa pindah. Vira, tidak, jangan katakan apapun.
Mendadak mataku berkaca-kaca, kami saling bertatapan. Aku berdiri sementara dia masih duduk di sofa. Aku tidak mau berpisah darimu. Jangan tumbuhkan perasaan itu di hatimu, meski kau tidak perlu pindah sekarang. Tapi nantinya kau tetap harus. Aku menutup kedua telingaku seraya menggeleng. Kini air mataku tidak bisa dibendung lagi. Aku menangis tanpa suara saat mundur lalu berbalik membelakanginya. Buru-buru ku hapus air mata di wajahku seraya berkata, "Aku pergi dulu." Tanpa menunggu tanggapan, aku berderap menuju pintu apartemen. Astaga, kenapa jadi seperti ini? Aku berhenti sejenak di depan pintu apartemenku untuk membersihkan jejak air mata di wajah. Beruntung aku bukan tipe orang yang matanya langsung membengkak habis menangis. Jadi aku hanya perlu memastikan air mataku tidak lagi mengalir dan wajahku kering. Maka tidak akan ada yang tahu bahwa aku sempat menangis, kecuali kalau aku menangis cukup lama. Itu sulit ditutupi. Menghela napas, aku segera menegakkan tubuh lalu bergegas menuju lift. Perjalanan beberapa menit terasa sangat lama bagiku hingga akhirnya aku tiba di lantai pertama. Begitu pintu lift terbuka, langkahku langsung menuju area kantor manajemen gedung. Tapi mendadak aku membeku saat merasakan hawa dingin aneh yang melingkupku. Hawa dingin yang membuatku merinding ini sama seperti yang kurasakan di toko buku, dan sumbernya berasal dari orang yang baru saja melewatiku. Aku menoleh menatap penasaran pada dua lelaki yang tadi melewatiku. Satu berjalan di depan dan satu lagi sedikit di belakang, menunjukkan perbedaan status mereka. Keduanya mengenakan setelan jas hitam rapi, tampak begitu gagah saat melangkah tegap menuju pintu gedung apartemen. Bahkan bagian resepsionis menyapa hormat pada keduanya. Aku mengerutkan kening, tidak mendapati hal aneh pada mereka selain hawa dingin tak nyaman yang entah berasal dari lelaki yang mana. Aku sudah berniat berbalik saat tiba-tiba lelaki yang berjalan di depan menoleh pada lelaki di belakangnya, membuat sebagian wajahnya terlihat. Rasanya ada bom yang baru saja meledak dalam dadaku. Aku ternganga dengan jantung yang menghentak menyakitkan dan napas terengah seolah baru saja berlari maraton. Bahkan kepalaku pening seketika, membuatku sulit berpikir mencerna situasi. Dalam keadaan demikian, beruntung refleksku bekerja lebih baik daripada otakku. Kakiku melangkah tanpa diperintah, berlari ke arah dua orang yang sudah melewati ambang pintu gedung apartemen. Kuabaikan tatapan bingung dan penasaran orang-orang di lobi yang mengarah padaku. Langkahku makin cepat hingga keluar gedung apartemen, namun aku terlambat saat tiba di luar. Kedua kaki itu sudah masuk ke dalam mobil hitam mengkilat lalu melaju pergi. Aku terengah, napasku memburu, kali ini karena benar-benar baru saja berlari. Jujur aku sulit mempercayai pandanganku, apalagi jarak kami lumayan jauh. Tapi aku yakin tidak salah mengenali wajah itu begitu familiar karena menemani hari-hariku nyaris selama 24 jam sejak 3 minggu yang lalu. Itu memang dia, si hantu penunggu apartemenku. Tapi bagaimana bisa? Dan tadi jelas-jelas semua orang bisa melihatnya, bahkan menyapa dengan hormat. Apa yang sebenarnya terjadi? Kuurungkan niatku menemui manajer dan memilih kembali ke apartemenku. Aku tidak bisa membiarkan semua pertanyaan dalam kepalaku menumpuk tanpa jawaban. Aku harus bertanya padanya. Sebelum kepalaku pecah dalam perjalanan kembali ke apartemen, aku terus berpikir, berusaha mencari kesamaan antara lelaki tadi dengan laki-laki di toko buku. Wajahnya persis karena kedua wajah itu milik si hantu. Keduanya juga menebarkan hawa dingin bagai teror mengerikan. Ini yang membedakan mereka dengan si hantu. Apakah lelaki yang di toko buku sebenarnya adalah lelaki yang baru saja kulihat? Kalau benar begitu, dia manusia kan? Otakku tumbul sekarang, tidak bisa menemukan petunjuk bagaimana bisa seseorang begitu mirip dengan sosok hantu dalam apartemenku. Padahal biasanya aku sangat ahli menghayal, merangkai sekeping puzzle menjadi jalinan kisah. Namun kini tidak ada apapun yang melintas di otakku selain banyak pertanyaan. Begitu tiba di lantai apartemenku, aku bergegas keluar dari lift dan tergesa menuju pintu apartemen.
Tiba di dalam, aku terhenti dengan napas terengah, sedikit bingung karena tidak menemukan hantu itu di sofa tempatnya biasa berbaring dengan nyaman. Eiko di mana? Aku mulai panik. Apa dia pergi? Apa ini berhubungan dengan lelaki yang kulihat tadi? Ada apa? Kenapa kau terengah begitu? Aku tersentak kaget, lalu berbalik mendapatinya berdiri di belakangku dengan raut penuh tanya. Bahkan keningnya berkerut bingung. Ada banyak hal yang kau pikirkan membuat isi kepalamu seperti gambaran kabur yang terus berubah sangat cepat. Ada apa? Apa kau berhasil bertemu manajer? Bukannya menjawab pertanyaannya, aku hanya berdiri di sana dengan napas terengah. Lalu mendadak sebuah pertanyaan terlontar dari sela bibirku, sesuatu yang tidak berhubungan dengan situasi ini tapi mendesak mengharapkan jawaban. Bagaimana kau mati? Ini pertanyaan yang sangat lucu, tapi aku benar-benar ingin tahu. Sejenak dia tampak kebingungan dengan pertanyaanku, tapi kemudian menggeleng seraya berkata, "Aku tidak tahu." Tidak tahu? Lalu bagaimana kau bisa berakhir di sini? Aku tidak ingat apapun. Saat aku sadar aku sudah ada di sini dan sama sekali tidak bisa keluar. Berapa lama? Apanya? Sudah berapa lama kau terjebak di sini? Aku tidak pernah menghitung waktu. Awalnya aku bingung, panik, tertekan sampai akhirnya hatiku dipenuhi kemarahan. Lalu semuanya lebih mudah setelah aku menerima kondisiku. Saat itulah aku menganggap apartemen ini rumahku dan tidak boleh ada yang mengusikku. Selama itu kau tidak ingat apa-apa dan tidak pernah menghitung waktu. Itukah sebabnya kau tidak pernah mengatakan siapa namamu karena kau tidak ingat? Lagi-lagi dia mengangguk. Aku memejamkan mata seraya mengusap keningku. Ini semakin membingungkan. Kalau dia tidak ingat apapun, bagaimana aku tahu siapa lelaki itu? Apa kau memiliki kembaran? Seketika mataku terbuka dan langsung beradu dengan mata hitamnya. Sepertinya dia sudah berhasil membaca pikiranku dan mengetahui apa yang menggangguku. Kembaran? Iya, kembaran manusia yang masih hidup. Aku ternganga baru menyadari hal itu. Ya, kenapa sama sekali tidak terpikirkan olehku? Memang itu yang paling memungkinkan, si hantu memiliki saudara kembar. Kalau begitu aku harus menemukannya. Aku harus kembali ke bawah. Mendadak dia mencekal lenganku, membuat gerakanku terhenti. Untuk apa mencarinya? Itu tidak akan menyelesaikan masalah utama kita. Sebaiknya segera berkemas agar besok pagi. Aku menyentak lenganku dari pegangannya dengan tiba-tiba. Mataku berkilat marah saat menatapnya. Kau ingin sekali aku pergi ya? Kau tahu bukan seperti itu maksudku. Kau hanya sudah muak dengan keberadaanku kan? Vira, berhenti terus memanggil namaku dengan nada seperti itu. Seolah kau menasihati anak kecil. Seolah ada air mendidih di dadaku sekarang, panas dan bergolak. Aku benci dia bersikap seperti ini. Aku benci sikap pasrahnya pada kondisi ini. Padahal kupikir dia menyukaiku seperti aku menyukainya. Tapi kenapa dia tidak berusaha mempertahankanku? Oh, apakah sebenarnya dia memang tidak pernah menyukaiku sebesar aku menyukainya? Brengsek. Buru-buru aku berbalik untuk menyembunyikan air mataku yang kini sudah menggenang di pelupuk mata. Kenapa aku jadi cengeng seperti ini? Seharusnya aku tidak pernah membiarkanmu tinggal. Seharusnya aku membuatmu pergi seperti yang kulakukan pada manusia-manusia sebelumnya. Tapi waktu itu jiwa egoisku muncul. Gambaran dalam kepalamu membuatku bertanya-tanya akan seperti apa rasanya jika itu menjadi kenyataan. Maafkan aku. Aku menghapus air mata yang berhasil jatuh lalu buru-buru berbalik dan tanpa kata langsung memeluknya erat. Rasanya sesak sekali. Kehangatan ini bukannya nyaman, malah menyesakan, mungkin karena dalam otakku tengah berperang antara impian dan kenyataan. Aku bermimpi bisa terus seperti ini bersamanya, tapi kenyataan terus berusaha menancapkan taringnya, mengingatkanku merasakan sakitnya, bahwa kami berada di dunia yang berbeda, bahwa tidak ada harapan bagi kami untuk bersama. Aku terisak usahaku untuk bertemu manajer dan mencari siapa orang yang memiliki wajah sama dengannya.
tidak akan menyelesaikan masalah utama di antara kami seperti yang dia katakan. Kurasakan kecupan hangat di keningku dan itu malah membuatku semakin terisak dan memeluknya erat. Lalu tiba-tiba tubuhku terangkat dalam gendongannya. Dia membopongku ke sofa lalu duduk bersandar, membuatku terduduk di atas pangkuannya. Aku bergeser meringkuk di pangkuannya dengan wajahku menempel di sisi lehernya, membuat baju dan kulitnya basah oleh air mataku. Kulitnya tidak lagi bercahaya. Dia benar-benar tampak seperti manusia. Manusia yang tampan. Terima kasih. Ada nada geli dalam suaranya saat mengatakan itu, membuatku tidak bisa menahan senyum kecilku di antara derai air mata. Kau juga cantik. Aku menyeka air mata lalu mendongak menatapnya dengan kepala masih bersandar di bahunya. Dia menunduk menatapku membuat mata hitam kami beradu. Aku memang cantik tanpa kau mengatakannya pun aku tahu. Kesombonganmu bisa diterima, Nona Safira, karena itu memang fakta. Ngomong-ngomong, matamu bukan hitam. Ini coklat gelap. Benarkah padahal menurutku hitam? Akan terlihat jelas di bawah cahaya matahari. Bagaimana kau tahu? Kau tidak pernah mengizinkan cahaya matahari masuk. Mataku sangat jeli. Begitu ya. Kenapa kau tidak menyukai cahaya terang? Apa itu bisa membuatmu terbakar? Aku bukan vampir. Aku lebih nyaman dengan keadaan remang seperti ini. Cahaya terang membuatku sadar betapa sendirian dan mengenaskan keadaanku. Lama-kelamaan aku terbiasa. Apa kau lebih suka cahaya terang? Saat beraktivitas iya. Keadaan ini kadang sebenarnya sering membuatku sesak. Ya tapi tidak terlalu terang juga. Tiba-tiba semua tirai jendela yang biasanya hanya dibuka saat malam tiba kini terbuka lebar, membuat cahaya matahari berhasil menerobos masuk. Refleks aku menegakkan tubuhku lalu menatap sekeliling, tersenyum lebar melihat keadaan sekitar yang berubah terang sebagaimana siang hari. Astaga, rasanya seperti baru saja menahan napas cukup lama lalu diperbolehkan menghembuskannya. Aku menoleh menatapnya, membuat pandangan kami beradu. Senyumanku kian mereka. Terima kasih. Mulai sekarang keinginanmu adalah perintah bagiku, Lady, katanya seraya menundukkan wajah lalu menyatukan bibir kami. Mengulum bibirku lama dan dalam hingga napasku terengah. Pukul 11 siang aku turun lagi ke lantai pertama dan langsung menuju bagian resepsionis untuk menanyakan keberadaan manajer. Pak Andi baru akan kembali siang ini. Ini sudah siang. Mungkin sebentar lagi Pak Andi tidak memberitahukan jamnya. Aku diam sejenak menimbang apakah lebih baik menunggu di dalam apartemenku. Kulirik sofa di lobi lalu beralih ke arah pintu masuk gedung apartemen sebelum kembali menatap wanita yang sedang menunggu tanggapanku. Saya akan menunggu di sana saja. Tapi saya benar-benar tidak bisa memastikan jamnya. Bisa saja sebentar lagi atau bahkan 3 jam lagi. Itu masih termasuk siang kan? Wanita itu tampak tidak tega membiarkanku duduk menunggu tanpa kepastian. Tak apa-apa, sebenarnya saya juga mencari orang yang lain. Saya akan menunggu sekitar 1 jam. Yang kumaksud adalah lelaki yang mirip si hantu. Sayang sekali aku tidak tahu siapa orang itu. Jika ada petunjuk sedikit saja, tentu aku bisa langsung bertanya pada wanita di depanku. 10 menit pertama sejak aku duduk di sofa lobi, aku tidak bisa melepaskan pandangan dari pintu masuk. Berharap lelaki yang kulihat beberapa jam lalu melewati pintu itu, namun harapanku tak terkabul. Menghela napas, kualihkan perhatian pada ponsel, memeriksa semua sosial media lalu membalas pesan-pesan masuk. Tiba-tiba terlintas dalam benakku, seandainya si hantu juga memiliki ponsel, mungkin kami bisa chattingan sekarang. Pikiran itu membuatku tersenyum geli, tapi senyumku tidak bertahan lama. Fakta bahwa hubungan kami tidak akan pernah bisa berlanjut dan akhirnya harus berpisah terus melekat dalam benakku bagai akar kuat yang melilit. Sakit. Refleks tanganku terangkat lalu menyentuh dada yang terasa berdenyut perih.
Meski sudah biasa membuat kisah cinta dan bagaimana rasanya jatuh cinta, tapi ini pertama kalinya ku rasakan sendiri. Bukan karena tidak ada teman lelaki yang pernah menyatakan cinta padaku, meski tidak banyak. Ada beberapa orang sepanjang aku sekolah pernah menyatakan perasaan cinta. Tapi aku tipe wanita yang terlalu pemilih dengan standar setinggi langit. Mungkin karena jiwa pengarang dalam diriku hingga tidak pernah ada lelaki yang berhasil membuatku melepas status jomblo. Lalu jatuh cinta, apalagi tidak pernah hingga kini. Tunggu dulu, apa yang kupikirkan tadi? Aku jatuh cinta pada hantu penunggu apartemenku. Apa sekarang aku berani menyebut perasaan aneh ini dengan kata cinta? Tiba-tiba mataku terasa panas dan tenggorokanku tercekat. Rasanya aku ingin menangisi sekaligus menertawakan kebodohanku karena jatuh dalam perasaan cinta padanya. Sosok yang tidak akan pernah kumiliki, ini sungguh konyol. Bahkan waktuku di apartemen itu kurang dari 6 minggu lagi. Sanggupkah aku pergi darinya kelak? Aku berdiri berniat kembali ke apartemenku. Desakan untuk memeluknya terasa sangat kuat, mungkin karena kesadaran bahwa waktuku bersamanya hanya sebentar. Namun sebelum aku melangkah, seseorang yang aku temui tadi pagi tampak melewati pintu gedung apartemen. Pak Andi? Panggilku seraya bergegas menghampiri. Pak Andi berhenti lalu senyumnya merekam melihatku. Oh, Nona Fira. Kubalas senyuman begitu jarak kami terpisah sekitar 2 meter. Maaf mengganggu waktu Anda, tapi saya ingin membicarakan tawaran Anda tadi pagi. Sepertinya saya tidak bisa pindah. Kening Andi berkerut bingung. Tampak jelas dia merasa heran mengapa aku menolak tawarannya yang sangat menggiurkan. Sebaiknya kita bicara di ruangan saya. Aku mengangguk, menyetujui lalu berjalan di sisinya menuju ruang kantornya. Tak sampai 5 menit kemudian kami sudah berada di ruangan yang sama seperti tadi pagi. Bahkan posisi duduk kami pun sama. Namun bedanya kening Andi terus berkerut tampak tak mengerti sekaligus penasaran alasanku menolak tawarannya. Bisa jelaskan mengapa Anda memutuskan menolak? Saya pikir tadi pagi kita sudah sepakat. Aku menghela napas sejenak sebelum mengungkapkan penjelasan yang sudah kurancang sejak memutuskan untuk menemuinya. Ya, awalnya saya pikir itu kesempatan langka yang seharusnya tidak saya lewatkan. Tapi begitu sampai di apartemen, saya menyadari bahwa hati saya nyaman di sana. Hati saya menolak untuk pindah. Tapi Anda tidak akan tahu lebih nyaman di mana jika belum mencoba. Saya berani jamin Anda tidak akan kecewa di apartemen yang saya tawarkan. Dan Anda berpikir begitu karena apartemen yang Anda tawarkan lebih mewah daripada yang saya tempati sekarang, kan? Tapi ini bukan hanya tentang kenyamanan karena dikelilingi kemewahan. Ini tentang inspirasi penulis. Karena itulah pekerjaan saya. Saya tidak bisa berada di tempat yang tidak diinginkan hati saya. Itu akan membuat ide-ide dalam kepala saya sulit untuk dituangkan dalam tulisan. Wow, baru kusadari aku memiliki bakat lain selain menulis. Ternyata aku juga memiliki bakat berbohong dan mungkin berakting juga. Sekarang Andi tampak memikirkan ucapanku dengan serius. Ini bukan keinginan saya untuk meminta Anda pindah. Ini perintah pemilik gedung, jadi saya harus bicara dulu dengan beliau. Oh, saya mengerti. Pastikan saja Anda mengatakan apa yang tadi saya katakan kepada Anda. Toh masa sewa saya kurang dari 6 minggu lagi. Kalimat terakhirku membangkitkan denyut perih di dada. Aku tidak suka harus mengingat waktuku tinggal selama itu. Dan itu sama sekali tidak lama. Tentu saya akan menghubungi Anda lagi jika sudah berbicara dengan pemilik gedung. Aku berterima kasih kepadanya saat kami berjabat tangan lalu beranjak dari sana dan kembali ke apartemenku. Aku bergegas membuka pintu apartemen lalu menutupnya lagi begitu dalam. Ada sesuatu yang ingin kulakukan dan itu membuatku agak bersemangat. Hai, kau sudah kembali. Bagaimana dengan manajer? Meski dia berulang kali berkata tidak apa-apa aku pindah, tapi tampaknya dia juga was-was menunggu keputusan akhir mengenai kepindahanku.
Aku tidak menanggapi pertanyaannya, memilih mengeluarkan ponsel dari saku lalu kuarahkan kamera kepadanya. Aku menggigit bibirku kesal karena tidak menemukan sosoknya di foto yang baru aku ambil. Hanya sofa di sana kosong seolah tak ditempati. Padahal sebelum tombol untuk mengambil gambarku tekan, dia masih tampak di layar ponsel. Ku coba memotretku, padahal aku bahkan tidak bisa melihat wajahku sendiri di cermin. Sejenak aku menghembuskan napas kesal lalu menunjuk padanya dengan sikap memerintah. Diam di situ. Buru-buru aku ke kamar lalu mengambil pulpen dan salah satu buku tulis dari laci nakas. Setelah keluar kamar, aku menata dua benda itu di atas meja depan si hantu yang menatapku penasaran. Apa kau berniat menggambar wajahku? Iya. Untuk apa? Aku berhenti lalu mendongak menatapnya. Dia masih duduk di atas sofa sementara aku duduk di lantai. Meja rendah menjadi pembatas di antara kami. Aku yakin kau tahu untuk apa? Katakan, aku ingin mendengar dari bibirmu langsung. Aku berniat mencari lelaki itu, tapi pasti sangat sulit menemukannya tanpa petunjuk apapun. Jadi aku berniat menunjukkan wajahmu pada bagian resepsionis. Lalu apa? Hah? Setelah kau bertemu dengan lelaki itu, lalu apa? Tentu saja aku akan memberitahukan mengenai keberadaanmu. Lalu? Kali ini satu kata itu berhasil memancing amarahku. Aku mengerti apa yang dia maksud namun menolak memikirkannya. Vira itu tidak akan menyelesaikan apapun. Aku menggebrak meja dengan marah lalu berseru. Setidaknya aku berusaha melakukan sesuatu, tidak seperti kau yang hanya duduk diam di situ. Hening, aku tertunduk seraya menggigit bibir. Kembali air mataku menggenang namun kali ini aku menahannya. Sudah cukup aku menangis seharian ini. Astaga, kenapa semuanya jadi seperti ini? Padahal kemarin kami masih baik-baik saja sebelum tawaran pindah ke apartemen mewah itu datang. Kami menikmati kebersamaan kami tanpa harus dipusingkan dengan masa depan. Maafkan aku. Kenapa minta maaf? Karena membiarkanmu melakukan semuanya sendiri. Aku tidak bermaksud mengatakan itu. Kita sama-sama tahu kau memang tidak bisa melakukan apapun walau ingin. Kata-kataku tadi hanya pelampiasan rasa marah dan frustasiku. Tapi aku serius meminta maaf. Tidak perlu mengatakan apapun lagi. Jangan bergerak di situ. Aku akan mulai melukis. Dia mengangguk lalu diam tanpa berdebat lagi. Benar-benar tidak bergerak bagai patung. Bahkan tidak ada gerakan naik turun di dadanya yang menunjukkan bahwa dia bernapas. Apa sebenarnya selama ini dia memang tidak bernapas? Sejenak aku menarik napas panjang untuk meredakan gemuruh di dada akibat perdebatan kami tadi. Setelah merasa lebih tenang, aku mulai mengambil pulpen untuk melukis garis luar wajahnya. Jemariku bergerak lincah menggores tiap detail wajahnya. Raut wajahku pasti tampak serius dengan sesekali mengerutkan kening saat mengamatinya lalu kembali menunduk melanjutkan goresan. 10 menit kemudian aku selesai. Kuletakkan pulpen di atas meja dengan ekspresi puas selalu berdiri sambil menyembunyikan hasil lukisanku di belakang tubuh. Sudah? Tanyanya saat melihatku menghampirinya lalu berdiri di sampingnya. Aku mengangguk dengan senyum merekah lalu mengeluarkan kertas di tanganku ke hadapannya. Selama beberapa saat keadaan hening, dia terus menunduk menatap hasil lukisanku tanpa mengatakan apapun. Tidak perlu memuji, aku memang berbakat. Perlahan dia mengalihkan perhatian dari lukisanku lalu mendongak menatapku. Rasa percaya dirimu sungguh mengerikan. Bahkan aku tidak bisa membayangkan hasilnya seperti ini saat membaca rasa puas dalam kepalamu. Kenapa? Di luar dugaan kan? Benar-benar di luar dugaan. Bahkan anak TK pun tidak akan bisa menggambar sejelek ini. Aku berdecak lalu menuju ke arah kertas. Kau sama sekali tidak punya mata seorang seniman. Coba perhatikan detail yang aku buat. Bibir tipis, hidung mancung, mata menyorot tajam. Bahkan matanya besar sebelah. Matamu memang seperti itu. Wajahku tidak mungkin bentuknya seperti ini. Memang, coba saja bercermin. Dia kembali menatapku dan kali ini pasti bisa melihat bibirku yang berkedut menahan tawa geli.
Bahkan otakku sudah tertawa berguling-guling sekarang. Oh, mungkin rambutnya agak beda. Seharusnya aku buat lebih panjang. Aku memeki kaget saat tiba-tiba dia menarik pinggangku lalu membuatku terduduk di atas pangkuannya. Kertas hasil jerih payahku melukis teronggok di lantai dekat kakinya. Melukis? Itu bahkan tidak pantas disebut gambar. Aku mengerucutkan bibir seraya melingkarkan lenganku di belakang lehernya. Posisi duduk kami membuatku beberapa inci lebih tinggi darinya. Kau sama sekali tidak menghargai jerih payahku. Kau yang tidak menghargai jerih payahku. Aku duduk diam cukup lama dan hasilnya seperti ini. Dia juga mengerucutkan bibir. Akhirnya tawaku pecah. Aku tempelkan keningku di keningnya. Selama beberapa saat kami hanya diam dalam posisi itu, saling bertatapan menikmati kedekatan tubuh kami. Lalu tanganku terangkat menyentuh rahangnya. Seharusnya aku tidak punya perasaan semacam ini padamu, tapi aku tidak bisa menahan diri. Ini indah sekaligus menyakitkan. Dia merangkul pinggangku lebih erat, membuat tubuh kami semakin menempel rapat. Jujur itu juga yang aku rasakan. Tapi di sisi lain aku sadar betul bahwa dalam hubungan ini kaulah yang paling dirugikan. Aku tidak akan kehilangan apapun jika kita terus menjalin hubungan. Tapi sebaliknya, kau akan kehilangan segalanya, terutama orang-orang yang sangat menyayangimu dan mengharapkanmu pulang. Kita bisa tetap seperti ini. Memangnya kenapa kalau hubungan kita hanya di dalam sini? Aku bisa tetap melanjutkan hidupku yang biasa, beraktivitas seperti biasa, dan tetap menjalin hubungan denganmu. Tidak akan ada yang dirugikan. Kalimat itu sudah berada di ujung lidahku, tapi ku telan kembali karena faktanya itu semua hanya penyangkalanku akan kenyataan. Memangnya berapa lama aku bisa bertahan tanpa desakan segera menikah dari orang tuaku? Jika saat itu tiba, apa yang harus aku katakan? Bahwa aku sudah menjalin hubungan dengan hantu penghuni apartemen. Aku mencintaimu. Tiba-tiba dua kata itu meluncur dari bibirku. Dan sebelum otakku menyadari apa yang hendak kulakukan, lenganku yang masih melingkari belakang lehernya menarik kepalanya mendekat. Lalu kepalaku menunduk dan tanpa malu bibirku meraup bibirnya dalam ciuman amatir yang begitu mendesak. Ini pertama kali aku menciumnya, dan sepertinya aku berhasil membuatnya terkejut atas keberanianku karena tubuhnya menegang. Aku mencintaimu. Ulangku lagi tanpa melepas tautan bibir kami. Saat itulah dia seperti tersadar. Senyumannya merekah, kedua tangannya yang semula merangkul pinggangku salah satunya naik menahan belakang kepalaku untuk memperdalam ciuman kami. Begitu aku bangun tidur pagi ini, kesadaran langsung menguasai benakku. Padahal biasanya kabut dari alam mimpi masih menyelubungi membuatku enggan untuk beranjak dari ranjang. Tapi semalam tidurku tidak nyenyak, membuatku seolah sama sekali tidak tidur. Hanya sekedar memejamkan mata. Dengan lesu aku merubah posisi tidur menjadi duduk lalu menurunkan kedua kakiku ke lantai. Aku terdiam, benakku berputar cepat memikirkan perjuanganku mendapatkan izin orang tua agar bisa pergi jauh dari mereka. Lalu beralih pada perburuan apartemen hingga pilihanku jatuh pada apartemen ini. Bagai video yang diputar ulang, benakku menampilkan ingatan-ingatan pertemuan pertamaku dengan si hantu. Tiba-tiba aku tersentak oleh sebuah ide untuk menuangkan semua itu dalam bentuk tulisan. Buru-buru ku ambil buku dan pulpen di atas meja nakas yang kemarin ku gunakan untuk menggambar si hantu. Dengan semangat baru aku terlungkup di atas ranjang. Pulpen sudah siap di tangan sementara buku tergeletak dalam posisi terbuka di depanku. Sejenak aku merenung dengan kening berkerut, memikirkan bagaimana memulai semua cerita ini. Tentu saja dimulai sejak aku menginjakkan kaki di apartemen ini. Tapi bagaimana aku akan menceritakan bagian itu? Mengetukkan pulpen sejenak di atas buku, aku kembali mengerutkan kening dan memaksa otakku memilah-milah tiap bagian cerita. Memutuskan bagian mana yang akan masuk bab pertama dan seterusnya.
Tak butuh waktu lama bagiku untuk memutuskan cerita, karena pengalaman pribadi tentu lebih mudah dituangkan dalam tulisan daripada cerita yang perlu daya hayal penulis. Ku mulai membuat kerangka bab pertama. Ku tulis poin-poin penting yang akan menjadi bagian dalam bab pertama. Kalimat-kalimat pendek yang nanti akan kurangkai menjadi jalinan kata yang akan memikat pembaca. Selesai kerangka bab pertama, aku beralih ke bab kedua, lalu bab-bab selanjutnya. Hingga tak terasa aku sudah sampai di bagian saat bertemu dengan kembaran si hantu di lobi. Di situ aku berhenti, kembali mengerutkan kening, membiarkan bagaimana membuat alur selanjutnya. Bagaimana kau akan membuat akhir dari cerita itu? Aku tersendak lalu menoleh ke samping. Entah karena aku terlalu tenggelam dalam pikiran atau dia memang muncul tanpa suara. Dia sudah duduk bersila di sampingku di atas ranjang dengan pandangan mengarah pada buku di depanku, lalu beralih membalas tatapanku. Kau belum menjawab pertanyaanku? Entahlah. Entah? Ya, aku tidak tahu. Untuk pertama kalinya aku tidak tahu bagaimana membuat akhir dari ceritaku. Padahal biasanya tiap aku menemukan sebuah ide dan memutuskan menulisnya menjadi cerita, aku selalu tahu bagaimana cerita itu dimulai, klimaksnya hingga endingnya. Meski seringkali aku memutuskan menulis tanpa kerangka cerita, aku selalu tahu 3 hal itu. Tapi sekarang jangankan endingnya, klimaks dari cerita ini saja aku tidak tahu. Bahkan aku takut memikirkannya karena klimaks cerita menjadi penentu bagian akhir. Berakhir bahagia atau berakhir sedih. Akhir bahagia tidak harus selalu bersama selamanya. Katakan aku memang penggila cerita dongeng anak-anak, tapi bagiku akhir bahagia memang seperti itu, bersama selamanya. Vira, novel hanya sebagian kecil dari kisah keseluruhan hidup tokohnya. Mungkin dalam kisah kita kau tidak mendapatkan akhir bahagiamu, tapi bisa saja dalam kisah lain kau bisa mendapatkannya. Ini novelku, ini kisah hidupku. Kenapa kau ingin ikut campur? Aku memalingkan wajah sambil menggigit bibir kuat-kuat untuk menahan air mataku. Tiba-tiba aku rasakan lengan hangat menarikku ke dalam pelukannya, menyandarkan kepalaku di dadanya. Sepertinya aku selalu membuatmu menangis. Kalau kau tahu kenapa masih melakukannya? Maafkan aku hanya tidak ingin kau semakin terluka nantinya. Kalau begitu biarkan semuanya mengalir. Pasti Tuhan punya rencana mengapa mempertemukan kita. Kenapa harus menentang rencananya? Kadang takdir Tuhan adalah ujian, Vira. Akal sehatku mengingatkan seperti seseorang yang dihadapkan pada maksiat. Hanya orang dengan hati lemah yang akan mengatakan bahwa memang rencana Tuhan memberinya takdir seperti itu agar dia menjalaninya. Padahal sebenarnya Tuhan tengah menguji, sanggupkah dia berbalik pergi atau malah menjerumuskan diri. Dia pasti mendengar apa yang aku pikirkan. Pertengkaran batin yang bergejolak dalam kepalaku tentang benar atau salahkah pilihanku saat ini untuk tetap bertahan memilihnya. Tapi dia tidak mengatakan apapun, memilih bungkam dan malah menanamkan kecupan lembut di pelipisku. Kau belum sarapan? Aku ingin roti bakar isi keju dan susu. Sepertinya itu kode agar aku membuatkanmu sarapan lagi. Aku tersenyum kecil, melupakan kesedihan tadi, lalu mendongak menatapnya dengan kepalaku masih menempel di dada. Kupikir kau suka memasak untukku. Tidak, aku hanya kasihan karena sepertinya kemampuan memasakmu sangat buruk. Walau aku bukan koki handal, aku masih bisa membuat masakan sederhana yang cukup enak dan mengenyangkan. Kalau begitu sana siapkan sendiri sarapanmu. Mendengar perintahnya, seketika aku pura-pura lemas dalam rangkulannya. Tapi aku lelah sekali, sepertinya terpaksa aku harus melewatkan sarapan. Kau tahu betul aku tidak mungkin membiarkanmu kelaparan. Lanjutkan kegiatanmu, aku akan ke dapur. Jangan lupa keju dan susunya yang banyak. Manja. Aku tergelak seraya membaringkan diri di ranjang dalam posisi terlentang. Aku menjilat ujung-ujung jariku dengan puas begitu dua tangkup roti isi keju dan susu tandas.
Kulihat dia tampak tersenyum geli di seberang meja memperhatikan gaya makanku yang seperti orang kelaparan. Kurang. Aku menggeleng menjawab pertanyaannya lalu beralih pada cappuccino instan yang kuseduh sendiri. Ini benar-benar perpaduan yang nikmat untuk sarapan. Usai menghabiskan minumanku, aku segera berdiri seraya membawa peralatan bekas makan ke bak cuci dan langsung membersihkannya. Tidak butuh waktu lama hingga aku selesai mengeringkan gelas dan piring lalu meletakkannya di rak. Kau mau melanjutkan menulis? Dia bertanya begitu aku berbalik. Kini dia berdiri dengan pinggul bersandar di meja makan seolah memang menungguku selesai. Kurasa iya. Oh, kenapa? Tak biasanya kau bertanya. Tidak apa-apa, sekedar bertanya saja. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau memberikan jawaban alasan pertanyaan tadi. Sudah kubilang hanya sekedar bertanya. Buru-buru ku cekal lengannya menghalanginya berbalik pergi. Aku mengerucutkan bibir seraya merangkul lengannya lebih erat. Selama beberapa saat kami hanya saling bertatapan. Dia berusaha menarik lengannya namun semakin kurangkul kuat. Hingga akhirnya dia menghela napas tanpa menyerah. Apa? Tadinya aku hanya ingin mengajakmu menonton bersama. Tapi kalau kau ingin menulis, lanjutkan saja. Aku menahan senyum geli melihatnya yang tidak berani membalas tatapanku saat mengatakan itu. Bahkan tampak jelas dia tengah gugup. Apa kau sedang mengajakku berkencan? Tidak. Kita beberapa kali menonton TV bersama kan? Kenapa yang sekarang disebut kencan? Karena kita sudah resmi jadi sepasang kekasih. Seketika matanya melebar mendengar pertanyaanku. Dia tampak kaget, bingung dan gugup dengan wajah memerah yang membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Memangnya kita sepasang kekasih sekarang? Tanyanya sambil menggosok belakang leher. Dia masih berusaha menghindari tatapanku yang sedang merangkul lengannya. Menurutku iya, menurutmu? Mana bisa begitu, aku tidak pernah memintamu menjadi kekasihku ataupun sebaliknya. Maukah kau jadi kekasihku? Tidak lucu. Kamu menolakku? Aku melepaskan tangannya dengan kasar lalu mundur seraya memastikan seluruh pikiranku juga menampilkan perasaan marah padanya. Sebenarnya aku hanya pura-pura. Pergi sana. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Tunggu. Kenapa kau jadi marah? Kamu menolakku. Aku terus berjalan menuju kamar. Begitu masuk aku menutup daun pintu dengan keras di depan wajahnya. Aku terpaku mendengar arangan kesakitan itu lalu buru-buru membuka pintu kembali. Tampak dia berdiri di depan pintu sambil memegang kening dan hidungnya. Oh, aku baru tahu hantu bisa kesakitan juga. Lagi pula kenapa tidak menghilang menembus pintu seperti biasanya? Mana aku tahu kau akan menutup pintu. Sebelum aku membalas ucapannya, telepon kabel di meja dekat TV berbunyi. Kami saling pandang. Keningku berkerut mencoba mengingat siapa yang pernah kuhubungi dengan telepon ini. Tapi sepertinya aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Mungkin manajer. Benar juga.